Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan kali ini dengan tema amalan-amalan yang dapat menolak bala. Saat ini kita sedang merasakan sebuah masalah atau peristiwa yang mungkin juga sebagian orang menyebutnya sebagai bala, cobaan atau ujian. Amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari bala ini? Selaku seorang muslim, wajib bagi kita sebelum mencari solusi dari yang lain, kita mencoba melihat apa yang telah disampaikan Allah melalui Al-Quran dan apa yang telah disampaikan oleh utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita melihat wabah ini yang kita hadapi sekarang ini sudah merambah seluruh dunia dan seluruh lini kehidupan, dan semua merasakannya, termasuk umat Islam yang ada di Indonesia. Agama sebagai pembawa rahmatan lil alamin tentunya memberikan solusi untuk kita semua bagaimana bisa terbebas dari sebuah bala ini. Yang pertama yaitu sabar dan sholat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Di sini sangat jelas dan gamblang. Kita menjadikan solusi sabar dan sholat sebagai penolong kita. Berbicara tentang sabar, tentunya semua orang akan mengatakan sabar itu mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tetapi tidak ada yang sulit untuk dilakukan kalau kita mau mencoba. Ibnu Qayyim rahimahullah telah berkata dalam kitab Fawaidnya, beliau mengatakan bahwa sabar itu ketika dikaitkan dengan keimanan seperti kepala dan tubuhnya. Jadi sabar itu adalah kepalanya, keimanan adalah tubuhnya. Apabila kesabaran ini tidak dimiliki seorang muslim, maka keimanannya bisa hilang. Oleh karena itu, sabar ini adalah satu pokok yang bisa kita jadi landasan pertama dalam menghadapi bala ini agar kita terbebas. Sabar dapat membuat kita menjadi lebih tenang, berpikir dengan baik, sehingga mendapatkan solusi-solusi yang bisa kita lakukan agar terhindar dari bala. Sedangkan sholat adalah sebuah amalan ibadah wajib yang kita lakukan, yang memberikan manfaat yang sungguh luar biasa, baik dari sisi jasmani maupun rohani. Dari sisi jasmani kita dapat ketahui sebagaimana hasil penelitian para dokter, sholat dapat memberikan efek-efek kesehatan bagi jasmani kita. Dan sholat juga dapat memberikan ketenangan batin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah, kita akan menjadi tenang. Hati kita tenang. Agar supaya kita terbebas dan mampu melawan bala ini, menolak bala ini, kita butuh yang namanya ketenangan. Ketenangan dalam ruhani kita, dan tidak lupa juga jasmani kita. Di samping itu, sholat juga dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang berbahagia, yang pertama adalah sabar dan sholat agar kita terbebas dari bala. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini berbeda dengan infak ataupun zakat mal. Sedekah itu lebih umum dan lebih luas sekali, dan semua orang bisa melakukannya.
sedekah bisa berupa harta, perbuatan, pikiran, bahkan nasihat pun bisa menjadi sedekah kita. Bahkan yang paling kecil yang bisa kita lakukan, tersenyum. Bahkan menghilangkan, menyingkirkan benda di pinggir jalan pun adalah sedekah. Apa manfaat sedekah? Dalam hadis riwayat Imam Tabrani dikatakan bahwa sedekah itu mampu menolak 7 macam bala, 7 macam musibah. Dan yang paling terkecil adalah sedekah dapat mengobati penyakit kusta. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Di hadis yang lain, riwayat Imam Baihaqi dikatakan bahwa sedekah mampu menghilangkan bala. Kata Rasulullah, bersegeralah sedekah, karena bala tidak mampu mendahului sedekah. Nah, oleh karena itu, mari kita galakan sedekah. Apalagi di bulan Ramadan ini, bersedekah menjadi amalan yang luar biasa, setara dengan amalan-amalan yang wajib. Nilainya lebih dari biasanya. Kesempatan kita untuk memperbanyak amal, yaitu dengan bersedekah. Yang ketiga adalah berdoa. Berdoa ini adalah senjatanya umat Islam. Berdoa bisa dilakukan di mana saja. Berdoa bisa dengan lisan, jahar kita. Bisa juga dalam hati. Tidak melihat tempat dan waktu, kapanpun dan dimanapun. Apalagi di bulan Ramadan. Berdoa akan segera dikabulkan oleh Allah sampai orang itu berbuka puasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Maka marilah kita berdoa, dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sangat jelas Rasulullah mengatakan sebuah hadis bagaimana doa itu bisa menghilangkan bala, menolak bala. Ta'udzu billah min jahdil bala. Bersegeralah kamu minta perlindungan kepada Allah dari beratnya cobaan atau bala. Sehingga doa ini menjadi senjata kita. Kalau kita mungkin tidak bisa bersedekah, maka lakukanlah tolak balak ini dengan berdoa. Tentunya kita juga agar supaya lebih makbul, perhatikan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Di antaranya antara azan dan iqamah. Itu merupakan waktu yang mustajab. Kalau kita puasa tadi saya sampaikan hingga berbuka. Yang terakhir adalah istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, ta'ubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bersegeralah bertobat kamu sekalian wahai orang-orang beriman, agar supaya kamu beruntung. Kita sebagai seorang muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan taubat kita sebagai keberuntungan kita, yaitu terbebas dari bala yang kita hadapi ini. Tidak ada cobaan sedikit pun yang terjadi di dunia ini tanpa jalan keluarnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah memberikan solusi, mulai dari yang paling mudah, bertobat, berdoa, bersedekah, dan yang menjadi rutinitas kita, sholat, kemudian diawali dengan kesabaran. Betapa nikmatnya dan betapa indahnya apabila itu kita lakukan selama bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari kita. Bala apapun yang kita terima segera hilang. Cobaan yang mungkin sekarang ini kita rasakan, dan siapapun akan merasakan. Dari sisi ekonomi, para pengusaha sangat merasakannya.
Dalam dunia pendidikan bukan hanya sekolah, perguruan tinggi, tapi orang tua juga merasakan itu. Bahkan banyak orang tua yang kebingungan dan kesulitan untuk menemani anak-anaknya belajar. Para pekerja banyak yang di PHK, bahkan dirumahkan dalam istilah baiknya. Maka mari kita semua manfaatkan momen Ramadan ini sebagai momen penolak bala dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mulai dari ba'da subuh sampai sebelum berbuka, jangan sampai kita lalui waktu itu tanpa berdoa, tanpa beristighfar, tanpa bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita niatkan amalan itu. Oleh karena itu, tetaplah optimis. Kita akan segera mengakhiri semua bala ini, musibah ini, cobaan ini. Bersedekahlah bagi yang mampu, yang punya harta berbagilah, agar supaya orang-orang yang membutuhkan bisa memenuhi segala kebutuhannya. Jika teman-teman memiliki saudara-saudara yang membutuhkan, jangan menunggu meminta, segeralah bersedekah. Jangan menunggu ada yang mendatangi kita, tapi kita datangi mereka. Ketika waktu sholat tiba, segeralah sholat, jangan menunda-nunda. Ketika ada kesempatan untuk berdoa, berdoalah, jangan menunggu harus ba'da sholat. Ada waktu senggang, beristighfarlah sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW sebagai hamba Allah yang dijamin masuk surga, dikatakan 70-100 kali beliau beristighfar. Apalagi dengan kita sebagai hamba Allah yang mungkin banyak kesalahan. Tentunya di momen Ramadan ini kita manfaatkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Semoga kita semua dapat terbebas dari bala COVID-19 ini, dan kita dapat menolaknya dan segera berakhir, dan kita dapat melalui kehidupan yang lebih baik dengan waktu yang sangat dekat, sehingga kita bisa menikmati kembali hari-hari di mana penuh dengan kesenyuman, kerja keras, dan motivasi kesuksesan kehidupan. Terima kasih atas perhatian. Semoga menjadikan tambahan bagi kita semua dalam menghadapi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.